masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Maksili Syaputra, AVP Equity Analyst BNI Sekuritas. Dan kami tampilkan untuk Anda rekomendasi saham pilihan dari beliau berikut ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi, ini adalah grafis mengenai rekomendasi saham pilihan. Yang pertama adalah Bank Mandiri, BSDE, Wika, dan SMGR, semua direkomendasikan beli. Baik, strateginya seperti apa Pak Maksi? Halo Pak Maksi. Halo ya, gimana? Pak Maksi, tadi kita membahas mengenai CTRA, kemudian juga sektor properti. Anda bilang masih ada BSDE, SMRA juga menarik, tapi target price-nya itu di level berapa Pak? Misalnya CTRA terlebih dahulu. CTRA maaf, kemarin itu di berapa ya? Pak Maksi? Ya, halo. CTRA kemarin itu di berapa? CTRA hari ini pembukaan 1.225. Ya, CTRA mungkin kita bisa punya target di sekitar 1.450 ya. 1.450. 50. Ini jangka pendek ya? Ya, jangka menengah panjang. Jangka menengah panjang. Berarti nggak terlalu signifikan? Upside-nya nggak terlalu lebar? Iya. Nanti mungkin kan dalam pergerakannya kan nanti akan ada fluktuatifnya juga ya. Karena kan harga itu kan nggak selalu naik. Iya. Tapi ada naik turunnya. Berarti belinya buy on weakness saja Pak? Ya, bisa. Oke. Kalau BSDE ini justru masuk ke rekomendasi saham pilihan Anda, berarti paling dijagokan dari properti ya? Iya, 1.600 ya targetnya ya. 1.600 targetnya. Dan SMRA? SMRA sekitar 1.090. 1.090 ya? Oke, itu dia rekomendasi dari sektor properti. Yang paling kecil targetnya ataupun sudah dekat adalah SMRA ya. Sekarang SMRA di 1.065, targetnya 1.090 ya? Ya. Tampaknya upside masih lebih lebar di BSDE. Ya, betul. Baik, kita kembali ke rekomendasi saham pilihan BSDE sudah kita bahas, perbankan Bank Mandiri. Ya, kalau Bank Mandiri kita lihat memang manajemen itu kan solid ya. Jadi bagaimana upaya mereka terus untuk menurut cost of fund dan juga untuk meningkatkan ekspansi kredit. Apalagi kan di tengah pandemi ini kan kredit merupakan pertumbuhan kredit merupakan tantangan sangat besar bagi industri perbankan. Itu kan juga berlaku bagi perbankan yang lain, Pak Maksi. Kenapa Anda lebih meng-highlight Bank Mandiri? Karena Bank Mandiri dia merupakan bank yang besar ya, dengan efisiensi yang lebih bagus dibandingkan bank yang lain. Efisiensi ya? Iya. Oke, efisiensinya jauh lebih baik. Hari ini menguat 1% lebih, 6.600. Sebaiknya kita beli di posisi berapa, Pak? Di sekarang pun juga masih oke ya. Kita batasi cut loss di posisi berapa? Cut loss di sekitar 6.400 ya. 6.400 ya, baik. Ya. Kemudian kita berharap ada target terdekat ataupun jangka menengah di posisi berapa? Sekitar 7.300 sampai 7.500 ya. 7.300 sampai 7.500. Pak Maksi tampaknya lebih senang waktunya agak panjang ya? Iya, betul. Jangkanya menengah ya? Investor itu kan sebenarnya menengah panjang ya. Ya, menengahnya ini betul. Minimal berapa lama sih Pak? Ada yang bilang menengah ya 12 bulan. Kalau dari Pak Maksi? Oh, itu terlalu panjang. Itu bisa panjang itu Mbak Prita. Oke. Kalau menengah itu bisa mungkin 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa menengah. Sebenarnya nggak lama-lama banget lah ya kalau beli Bank Mandiri sekarang dengan target tadi 7.500 ya? Iya. Cukup oke lah untuk Bank Mandiri. Iya, betul. Baik. Kemudian Anda juga merekomendasikan Semen Indonesia. Iya. Salah satu sektor yang Anda bilang harusnya fundamentalnya masih oke, ada konstruksi, kemudian juga ada properti, termasuk adalah semen. Iya. Nah ini sudah agak jarang direkomendasikan SMGR ini Pak. Dari Pak Maksi sendiri, reviewnya semenarik apa sih? Sebenarnya SMGR ini kan di tengah penurunan volume penjualan ya. Volume penjualan semen nasional kan masih turun nih Mbak Prisa. Betul. Nah, tapi justru semen Indonesia itu mampu mencetak peningkatan laba bersih. Karena apa? Semen Indonesia itu terus membayar hutangnya. Jadi beban bunganya turun signifikan. Akibatnya laba bersih dapat naik. Oke. Gitu, ya, jadi efisiensi ya? Ya, betul. Selain efisiensi operasional, selain itu juga menurunkan beban bunga yang sangat signifikan. Akibatnya laba bersih dapat naik.
Berarti pure fundamentalnya ini yang menarik Pak Maksi ya, sehingga Anda Betul. tertarik merekomendasikan SMGR 6 bulan terakhir juga masih naik 6,34%. Kalau Ya. sekarang Pak Maksi dan juga pemirsa mencermati data RTI, harganya adalah di 11.350. Pak Maksi sebaiknya kita beli di posisi berapa? Sebenarnya sekarang juga menarik karena kita punya target cukup jauh 16.500. Berapa Pak? 16.500. 16.500, sekarang masih 11.000. Wow. Ya, masih Ini cukup juga jauh, jangka ya. menengah? Menengah panjang ya. Oke, ini lebih ke jangka panjang ya. Iya, masih cukup sekitar 50% ya potensial upside-nya. Oke, karena kan juga berinvestasi tidak boleh menaruh hanya satu emiten di satu keranjang begitu ya istilahnya Ya, Pak Maksi. betul. Jadi SMGR ini adalah salah satu emiten yang mungkin cenderung defensif, tapi Ya. mengalami kenaikan yang juga cukup bagus, tetapi butuh waktu ya. Iya, betul. Jadi kalau cari yang defensif, lebih baik SMGR. Ya. Kalau consumer saat ini semenarik apa Pak Maksi? Consumer memang kita lihat tantangannya kan terkait dengan daya beli masyarakat ya. Tapi kalau consumer kita lebih memilih ICBP ya, ICBP dan INDF lah, dua itu yang kita melihat. Dengan kenaikan harga minyak mentah, apakah turut mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi dalam hal negatif karena operasionalnya juga berkaitan begitu ya? Kita lihat sih kenaikan harga minyak mentah ini memang relatif tidak terlalu signifikan ya. Baik. Nah, jadi kita masih cukup positif lah terhadap kedua emiten tersebut ya, CBP dan INDF. Tapi kalau dibanding sektor semen, lebih menarik consumer atau semen Pak? Kalau lihat dari market cap-nya sih memang lebih besar consumer ya, market cap yang mungkin kalau bagi investor untuk yang trading ya untuk melakukan pasar di saham memang lebih liquid yang consumer ini. Oke, Lebih kalau yang liquid senang ya, lebih trading liquid ya? Ya, lebih liquid ya. Jadi kan transaksinya jauh lebih tinggi. Baik. Market cap-nya lebih besar. Pilihan kembali ke para investor ya Pak Maksi? Iya, betul. Betul sekali. Saya singgung sedikit Pak, salah satu emiten update tadi yang juga menarik, BBTN putuskan tidak bagi dividen. Ini ngaruh nggak ya Pak ya untuk para investor menilai BBTN ini masih positif atau enggak? Mungkin dalam jangka pendek, investor akan ini dulu ya, akan cukup agak kecewa gitu ya. Oke. Karena kan ternyata kan tidak bagi dividennya sebenarnya kan ada tujuan positif ya. Kenapa? Karena BTN ini kan merupakan bank yang cukup, bisa dibilang paling kecil ya di antara bank BUMN lain yang terdaftar di Bursa Efek dibanding Bank Mandiri, BNI, BRI kan cukup jauh ya, ini ya skalanya. Jadi BTN berupaya untuk meningkatkan modalnya gitu dari 8% dicapai. Tapi bagaimanapun kita melihat performa kinerja itu masih sangat bagus ya, apalagi tahun lalu itu kan kinerjanya sangat meningkat signifikan. Itu bisa tuh investor untuk mengoleksi saham BTN. Oke, itu dia rekomendasinya untuk BBTN. Bisa dilakukan pembelian ya? Bisa. Baik, koreksi BBTN hari ini Pak Maksi di tengah indeks harga saham gabungan yang menguat 1975 turun 0,75% dan sudah koreksi sejak hari Selasa bahkan. Ya, mungkin ya investor sudah mengantisipasi mungkin ya, dan juga apalagi ada beritanya tidak bagi dividen, jadi mungkin sekarang profit taking dulu ya. Respon jangka pendek ya? Iya, respon jangka pendek, betul. Baik, kalau Anda mencermati data pembukaan pada pagi hari ini pemirsa dari gainersnya Pak Maksi cukup menarik karena rata-rata sektor perkebunan yang mendominasi. Ada BWPT di sana, kemudian ada LSIP, kemudian ya ada beberapa saham dari sektor perkebunan kelapa sawit. Pak Maksi, Anda melihat emiten perkebunan kelapa sawit saat ini ada rotasi tidak sih dari sebelumnya emiten dari sektor perbankan lapis kecil yang memang beberapa juga masih mengalami penguatan ya, ke emiten yang belum mengalami kenaikan signifikan seperti BWPT misalnya? Ya, mungkin ada rotasi. Sampai itu juga kita lihat memang harga biofuel harga kelapa sawit cukup mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Ini yang kita lihat memberikan sentimen positif terhadap saham-saham valuation kita. Secara umum Pak Maksi juga mencermati tidak saham-saham seperti BWPT dan LSIP? Kita lihat memang selama ini kan pergerakannya cenderung sideways ya, dan di tengah harga CPO yang menaik itu memberikan sentimen positif terhadap sektor ini, diantaranya terhadap BWPT, LSIP. Lalu kita juga bisa mencermati ALI ya. ALI itu kan merupakan saham valuation yang paling besar ya. Oke. Boleh dilakukan pembelian ke emiten ini dengan kenaikan yang rata-rata di atas 4%? Bisa. Bisa ya Pak ya? Di sisi aja, pembeliannya mungkin tidak terlalu masif dulu, tapi kita lihat pergerakannya bagaimana.
Oke, harga minyak mentah yang cenderung mengalami kenaikan, Pak Maksi, turut mempengaruhi tidak sih dari komoditas perkebunan? Saya lihat tidak terlalu pengaruh ya. Oke, Iya. baik. Pak Maksi, singkat saja, apa tips buat pemirsa di rumah? Ya, mungkin tipsnya tidak jauh beda dari pernah saya sampaikan ya Mbak Frisa ya. Investor itu jangan terlena, jangan terlalu terlena dengan saham-saham yang benar-benar tidak jelas, serta harganya naik kencang. Oke. Itu jangan terlalu biasa seperti itu, tapi lebih memilih pada saham-saham dengan fundamental yang jelas. Memang mungkin pergerakan harganya tidak terlalu cepat, tapi paling tidak dalam waktu menengah panjang itu akan mencapai kenaikan, dapat sebagai gain yang lebih pasti. Baik, itu konsep Iya. investasi yang sejati ya Pak ya. Iya betul. Terima kasih banyak Pak Maksi untuk analisis rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses Ya. dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Frisa. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir menyampaikan informasi yang tidak kalah penting lainnya dan jangan beranjak dari tempat Anda.